saya ditawarin untuk endorse mobil bekerja sama dari Trip ID, di mana skemanya saya dipinjamkan mobil Alphard milik Trip ID selama 1 minggu dengan imbalan promosi Trip ID di Instagram dengan kontak person waktu itu Ibu Claudia. Ketika Alphard diantar oleh Claudia, dia menyampaikan bahwa bosnya komisaris Trip ID bernama Christopher Stefanus Budianto atau yang biasa dipanggil Stephen ini ingin bertemu dan mengajak makan malam bersama-sama juga dengan pacarnya Ibu Tiffany. Setelah pertemuan itu kita saling bertemu dan membicarakan kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang dimaksud oleh Stephen adalah saya menitipkan mobil pribadi saya Alphard dengan plat nomor B73DAR untuk disewakan oleh Stephen melalui perusahaan Trip ID-nya selama 1 tahun. Karena mobil tersebut saat itu tidak saya gunakan, berada di Jakarta, maka Stephen menawarkan untuk mengambil mobil tersebut di Jakarta dengan pembagian keuntungan 66 juta per 3 bulan. Dan Stephen bilang kalau BPKB dan STNK mobil saya harus disimpan oleh Stephen karena mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara, jadi status kepemilikannya harus jelas dan mobil tersebut akan diganti plat nomornya sementara. Karena saya percaya dengan Stephen, saya memberikan BPKB dan STNK mobil saya kepada Stephen. Seiring berjalannya waktu, pada saat saya membeli mobil Mini Cooper untuk saya pakai secara pribadi, Stephen kembali menawarkan agar mobil tersebut disewakan kembali dengan pembagian hasil 35 juta per bulan. Dikarenakan mobil Mini Cooper tersebut masih memakai plat bantuan, maka Stephen menawarkan kembali untuk dibantu percepatan pengurusan BPKB dan STNK-nya. Saya kembali mempercayakan hal tersebut kepada Stephen dan Stephen meyakinkan saya agar menyimpan BPKB dan STNK mobil saya tersebut. Setelah itu Stephen kendaraan operasional duta besar tersebut serta 1 unit Land Cruiser yang sudah ada penyewanya dari corporate selama 1 tahun. Semua kendaraan mewah tersebut Stephen bilang akan disewakan oleh aparat serta pejabat negara, serta akan disewakan untuk operasional kendaraan G20 di Bali dan pembagian keuntungannya berbeda-beda di setiap mobilnya. Keseluruhan hasil kerjasama tersebut akan dibayarkan per bulan oleh Stephen. Kembali lagi Stephen meyakinkan bahwa BPKB dan STNK akan dipegang oleh Stephen karena plat mobilnya akan diganti sementara. Selain mobil-mobil mewah tersebut, ada pula uang sebesar 30.000 US dollar yang diiming-imingi oleh Stephen akan dibeli sebesar 15.000 per dolarnya. 2 bulan setelah pembelian mobil Mercedes-Benz S-Class, saya dihubungi oleh dealer mobil tempat kami membeli mobil tersebut di Jakarta, menanyakan bahwa saya apakah benar menjual mobil tersebut kembali, dan saya menjawab bahwa mobil tersebut tidak saya jual melainkan saya sewakan kepada Stephen. Awal mula saya menyadari terjadinya penipuan ketika Stephen mengkonfirmasi bahwa transferan pembelian uang USD sudah ditransfer kepada saya sebesar 300 juta. Setelah saya cek, ternyata transferan tersebut tidak masuk. Dan akhirnya saya mengecek semua transaksi yang dikirimkan oleh Stephen kepada saya. Semua uang tersebut ternyata tidak pernah masuk ke rekening saya. Hanya ada beberapa di awal saja saat mobil Alphard dan mobil Mini Cooper. Selebihnya Stephen mengirimi saya bukti transfer palsu termasuk transfer pembelian US dollar. Selain itu, pada saat saya sedang di Jakarta bersama suami saya Vincent dan asisten rumah tangga saya di Bali mengabarkan bahwa mobil Hummer yang saya beli dari Gadai dibilang Stephen digadaikan kepada yang digadaikan oleh Stephen diambil oleh orang yang mengaku pemilik mobil tersebut, dan menurut pengakuan orang tersebut tidak pernah menggadaikan mobilnya. Selain itu juga perihal mobil Mercedes-Benz yang sempat ditanyakan oleh dealer mobil tempat saya membeli mobil tersebut, ternyata benar-benar telah dijual oleh Stephen. Ketika saya menanyakan kepada Mary, salah satu kenalan kami di dunia entertainment, juga kenal dekat dengan Stephen,
Mary bilang kalau ada indikasi penipuan sebab Stephen sudah kabur ke Singapura. Dan ketika suami saya, Vincent, berhasil mengkontak Stephen mengaku perbuatannya menipu saya itu real. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai saat ini aparat kepolisian sudah responsif, bergerak cepat, membantu menyelesaikan kasus saya. Kasus kami saat ini proses pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan. Saya yakin Indonesia negara hukum, maka saya berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku agar bisa segera bertanggung jawab dan tidak ada korban lain di kemudian hari. Terima kasih. Oke, Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang, pelaporan terhadap Stephen ini kapan terjadinya dan kerugian yang dialami total berapa? Oke, saya izin buka ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Gani, saya adalah salah satu founder dari Alza Syarif Law Firm. Kami dari tim lawyer Alza Syarif Law Firm telah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini mungkin ininya nomor laporannya. Silakan. Ya, nanti disebutkan aja Bang. Ya, nanti aja Bang. Nanti aja, mungkin disebutkan aja pelaporannya kapan, nomor LP-nya berapa, dan kerugian yang dialami. Oke, saya bacain ya. Nomor SPKP-B-2947-6 Romawi /2022-SPKP-Polda Metro Jaya. Laporannya bulan Juni. 15 Juni 2022. Kerugian yang dialami berapa? Total mencapai 9,853 M. 9,83 M. 853 M. Oke, untuk Jedar, kenapa begitu percaya dengan Stephen ini Bang? Karena dimulai dari berteman, terus sosok Stephen ini meyakinkan saya bahwa memang dia punya bisnis yang kompeten dan bisnisnya cukup dikenal, dan dari ucapan Stephen itu bisa meyakinkan saya. Oke, Vincent, gimana menanggapinya? Perusahaannya Trip ID ini memang sudah dikenalkan di lingkungan pejabat dan juga aparat-aparat lah. Karena juga dari postingannya juga cukup jelas, apalagi kita tahu sosial media kan sangat kuat kalau masalah marketing. Dari marketing dan repost-repost yang dia repost, memang perusahaannya cukup luas, cukup dikenalkan. Jadi untuk kami percaya ya sudah terbukti dengan hasil kerjanya dia yang dipost di sosial media. Ya itulah alasannya kenapa kita jadi percaya sama. Sudah ada perjanjian tertulis. Boleh ditambahkan dulu ya sekalian. Tadi kan di press release sudah disebutkan pada awal-awal dia memenuhi janjinya. Jadi itu yang membuat semakin percaya dan berkembang. Ada perjanjian tertulisnya nggak sih Jedar untuk setiap mobil atau apa itu? Ada Perjanjian tertulis. ada total ada 11 mobil. Kalau uang, ada Uang untuk pemasukan uangnya ada 30.000 US dollar, di total 9,5 Itu di perjanjiannya tiap bulan saya ya? 9,853 miliar. Enggak, setiap mobil ada perjanjian masing-masing. Iya, Ada. ada perjanjian masing-masing. Jadi itu kerjasamanya sejak kapan sih, sudah berakhir kapan gitu sampai akhirnya membuat laporan gitu? Kalau sejak kapan? Sejak mobil Alphard itu di tahun 2021. Untuk mobilnya sendiri sekarang kondisinya belum tahu keberadaannya atau masih di lingkungan PT-nya atau gimana? Buat saat ini kita karena ini kasusnya penipuan, jadi di mobilnya di mana kita juga belum tahu. Dan ketika kita juga pas saatnya saya negor Stephen ini, dia juga limplang, nggak mau jujur karena memang penipu. Jadi kalau untuk itu kita nggak bisa jawab dulu. Nah, untuk kantornya sendiri mungkin udah samperin karyawannya atau gimana? Tidak, kita nggak nyamperin karena itu bukan kuasa kita. Itu biar aparat kepolisian saja yang melakukannya. Hal-hal kayak gitu. Awal curigaan itu gimana? Awal Awal kecurigaan curigaan. Itu dikasih kabar tadi
Awalnya tuh Dari dari transfer rekening dolar. transfer rekening itu pas saya cek mutasi nggak masuk. Terus saya cek ke bank, terus kata banknya memang nggak ada transaksi, dan ternyata saya mulai bertanya-tanya kepada Stephen ini, tapi dia tetap suruh saya cek terus sampai akhirnya ada kerabat kami, saya dan Stephen bernama Mary yang informasi ke saya bahwa bahwa Stephen ini menipu dan sudah kabur ke Singapura. Jadi buktinya selama ini yang diberikan buktinya hanya Jadi gini Pak, selama ini dia memang mengirimkan mutasi rekening, betul. Saat itu kami percaya dia sudah kirim, tapi pas ada omongan dia menipu, kami cross check sama bank kami. Lalu di situ ketahuan ternyata mutasinya bodong semua, palsu. dan mutasi bukti yang diberikan palsu. Yang diberikan oleh Stephen itu ternyata palsu. Ya. Oke Bang Fikri, update dari kepolisian seperti apa sih sejauh ini? Sekarang sudah sekarang lagi pemeriksaan saksi-saksi, dia diperiksa termasuk juga dealer dari Mercedes-Benz S-Class-nya. Sekarang lagi melanjutkan 4 saksi lagi yang kemungkinan adalah salah satunya buyer dari Mercedes-Benz yang sudah terjual tadi. Oke, tapi kan Stephen ini sudah sampai Singapura ya, bisa dibilang seperti itu kan?